Kembali lagi di channel saya, Gaptek Profit Official. Bersama saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 28 September 2020. Tiba waktunya untuk mereview semua pergerakan Forex, emas, Bitcoin, oil, dan bagaimana tentang mereka yang berinvestasi emas, tapi sekarang jatuh. Kita akan lihat dia mau kemana dalam minggu depan setelah yang satu ini. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya untuk USD CHF. USD CHF, Bapak Ibu memang downtrend, panahnya turun, tapi kok naik terus Pak Leo? Ya, kita kelihatan ini candlenya hitam. Jadi setelah naik 7 candle, nah ini mau kemana? Ya, tapi setelah saya buka harga murahnya itu ada di panah kuning ini, Bapak Ibu. Di panah kuning ini. Jadi kalau bisa saya taruh berarti berada di sini Bapak Ibu. Nah ini adalah harga murah waktu saat terjadi di tanggal ini. Jadi di tanggal berapa kita akan cek sama-sama. Jadi ini di tanggal 22 bulan 9. Betul teman-teman ya, kita lihat di bawah naik sampai ini mencapai minus 115 pips. Tapi biarkan aja Bapak Ibu. Memang kadangkala begitu kena harga murah dia langsung turun. Bisa terjadi. Begitu kena harga murah, dia naik dulu. Setelah itu dia turun. Bisa aja terjadi, Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh yang namanya langsung kena harga murah langsung turun. Nggak ada, Bapak Ibu. Tetap. Cuma kita main probabilitas. Cuma kita nggak usah pusing, Bapak Ibu. Dia mau naik, oke. Karena apa? Ada sentimen fundamental yang sangat kuat untuk harga bergerak naik, Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak ada fundamental yang kuat, maka ini akan turun dan ini akan menjadi harga paling tinggi, Bapak Ibu. Ya, sering kali Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya, sering kali juga kita ketemu begitu kena di harga murah, dia turun, Bapak Ibu. Tapi nggak usah pusing. Kenapa? Karena kita punya sistem. Begitu dia kena harga murah, udah biarin aja Pak, Bapak Ibu, abaikan aja. Karena yang kita perlu perhatikan adalah ada nggak panah naik. Selama tidak ada panah naik, ini masih ada kemungkinan dia akan turun kencang, Bapak Ibu. Biarkan aja, bagi yang sudah punya posisi, biarkan aja. Bagi yang belum, Anda boleh entry sell sekarang. Karena posisinya berada di harga super duper murah. Kenapa? Di atasnya murah, maka menjadi super murah, Bapak Ibu. Ya. Nah ini untuk USD CHF. Kita diamkan, ini ada di sini, menjadi super murah. Nah memang menggunakan indikator panah ini memang tidak boleh langsung full lot. Tidak boleh dengan lot besar dulu. Nah ini kita untuk menjaga, harus perdana untuk menjaga seperti ini, ketarik sedikit Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu entry lah sesuai dengan money management yang saya berikan Bapak Ibu. Karena saya sudah backtest ke belakang berapa money management yang tepat menggunakan indikator panah ini Bapak Ibu ya. Yang kita mau tentunya profit konsisten, bukan langsung profit besar sekali rugi juga bangkrut. Enggak Bapak Ibu, itu bukan bisnis. Yang kita mau adalah berkelangsungan konsisten, ini yang kita mau. Setuju ya Bapak Ibu? Nah untuk USD CHF kita ada posisi sell, biarkan tunggu panah naik atau dia turun. Karena cuma dua kemungkinan, dia naik atau dia turun. Kalau dia naik, nanti ada panah naik, Anda tinggal kali 2, selesai. Bapak Ibu, pasang take profit. Ya, seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk membalikan arah. Ya, oke Bapak Ibu. Ini untuk USD CHF, tetap downtrend. Oke, bagaimana dengan Euro JPY? Euro JPY ini uptrend. Ya, panahnya tetap naik, belum ada panah turun. Kalau dia sudah jadi downtrend, maka akan muncul panah turun, Bapak Ibu. Ini tetap Euro JPY, tetap uptrend, dan kita ada beli itu di sini. Mungkin ketutup ya warnanya, saya akan geser berada di sini. Nah, kita ada beli di sini, Bapak Ibu. Kita ada buy di sini, kita kasih garis, karena di situ harga murahnya menurut indikator saya pada saat di tanggal 16 bulan 9 Bapak Ibu. Nah ini memang kita ketarik dari sini
paling terendah ini di 200 pips Bapak Ibu. Kelihatannya banyak 200 pip, tapi kalau saya start dengan 0,01 maka di kisaran cuma minus 20 dolar Bapak Ibu ya. Tetap pergunakanlah money management, jangan langsung lot besar, 1 lot, 2 lot, itu tidak dianjurkan oleh saya. Tetap kita money management. Jadi modalnya berapa lot startnya ya. Oke Bapak Ibu, ini untuk Euro JPY uptrend tetap Bapak Ibu. Yang belum beli silahkan beli di sini, jauh di bawah harga murah yang sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu, ini untuk Euro JPY uptrend. Oke, bagaimana dengan gold, emas ya. Emas ini harga murahnya, di mana yang saya berikan garis, saya berikan panah ini adalah harga murahnya pada saat tanggal, sebentar saya akan lihat, tanggal 21 September. Jadi ini adalah harga murahnya, di mana di sana semua member saya yang menggunakan indikator ini, mereka entry di sana. Sekarang ketarik, ya betul ketarik Bapak Ibu. Jadi kalau di sini entry, maka ini ketarik sekitar 6.773 pips. Ya, sekali lagi dengan lot kecil, bukan lot besar ya, sehingga Anda masih ke floating tidak besar, minusnya kecil. Tapi biarkan aja supaya psikologis Anda tenang, biarkan aja selama belum ada panah turun, Anda abaikan. Dan kita lihat lagi 1 minggu ke depan. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pernah info di video saya di tanggal 7 September, kalau bagi mereka yang nonton video saya rutin, maka Anda sudah tahu emas akan turun di 1.800-an. Kita akan cek video saya. Gold, Bapak Ibu, emas telah menyentuh higher, dia turun ke harga murah, sekarang bermain sideways Bapak Ibu. Kenapa bermain sideways? Karena harga murah dan mahalnya tidak terlalu jauh ini Bapak Ibu. Jadi 90 pipan kira. Bapak Ibu, tanpa Anda harus bekerja ekstra, tarik-tarik garis, support resistance, trendline, tidak Bapak Ibu. Karena semua sudah dimanjakan oleh indikator Gaptek versi 5 premium Bapak Ibu. Oke? Nah, ini untuk emas di 1.900 dan untuk harga mahalnya di 1.990 Bapak Ibu. Ini akan lama bermain di sini. Jadi dia akan di 1.900 ke 2.000 ya, tapi ini akan lama. Kenapa? Karena bulanannya ini sudah tariknya terlalu jauh Bapak Ibu. Yang memang bisa ada kemungkinan untuk naik lagi. Tapi saya merasakan ini berat untuk naik. Ya, jadi nanti dia kemungkinan akan kembali kalau memang dia bagus koreksinya di 1.800 Bapak Ibu. Jadi kita tunggu aja. Jadi ini harga murahnya di 1.800 Bapak Ibu. Anda bisa nonton di YouTube running 7 September 2020 yang sudah saya posting Bapak Ibu. Dan ini tidak ada konspirasi, ini tidak bisa bikin video hari ini saya posting ke tanggal 7 September, Bapak Ibu. Saya sudah bilang bahwa ini terlalu ketinggian, Bapak Ibu, untuk emas menurut grafik monthly. Dia harus kembali dulu ke 1.800. Dan sekarang ternyata terbukti dia bermain sekarang di 1.861. Maka kita akan lihat lagi, tetap panahnya bilang naik uptrend. Ini masih tetap uptrend Bapak Ibu. Ya, jadi belum ada tanda-tanda bahwa ini akan downtrend, belum Bapak Ibu. Jadi saran saya Anda boleh koleksi dulu sekarang ya 0,01 lot, ya pakai yang kecil dulu, ya beli di sini untuk koleksi Bapak Ibu. Ya nanti kalau dia turun lagi Anda boleh beli lagi untuk koleksi lagi Bapak Ibu ya. Karena ini tetap uptrend. Untuk emas Anda boleh beli sekarang di 1.850-an atau 60-an, Anda boleh koleksi dulu. Yang nantinya di 2.000 ini nanti kita akan lepas ya. Oke, untuk emas uptrend. Bagi yang sudah beli di atas, biarkan aja Bapak Ibu, santai aja. Ya sebelum ada panah turun, abaikan ya. Maka kita lihat di USD JPY. USD JPY Bapak Ibu ini downtrend ya, tren turun. Jadi seminggu yang lalu kena di harga mahal dan sekarang koreksi di tengah-tengah, tidak harga murah dan tidak harga mahal,
biarkan aja. Anda pasang sell limit pesan jual di 106.77. Jadi sangat mudah banget untuk menggunakan indikator ini. Anda tidak perlu tarik-tarik garis, Anda tidak perlu baca fundamental, Anda tinggal ikutin aja. Jadi di indikator ini sangat-sangat sempurna, sangat komplit. Jadi dia selain tren, dia juga memberitahu harga murah di mana dan harga mahalnya di mana, Bapak Ibu. USD JPY pasang sell limit di 106.77. Oke, bagaimana dengan Euro USD? Euro USD ini harga murahnya yang saya beri panah di sini. Kita ada beli di sini, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sampai sekarang ke sini kita ke floating 144 pips. Biarkan aja Bapak Ibu. Ada saat kalanya kita belum bisa panen. Ada kalanya kita saatnya panen. Jadi ada saatnya kita panen. Itulah lika-liku dalam berbisnis. Bapak Ibu, nggak mungkin setiap saat panen. Ada waktunya untuk menunggu. Nah, diuji kesabaran kita bagaimana untuk melihat potensi bisnis online ini yang sangat luar biasa. Dan kita bisa pakai tentunya profit konsisten yang kita dapat. Oke, Bapak Ibu, ini untuk Euro USD tetap uptrend. Bagi yang belum beli, Anda boleh beli di sini. Saran saya, karena daripada di panah yang di atas, lebih baik Anda beli sekarang di sini juga boleh. Ya, di 1.1627. Oke, ini untuk Euro USD uptrend. Bagaimana New Zealand USD? New Zealand USD uptrend. New Zealand USD ini uptrend juga, Bapak Ibu. Jadi di mana yang saya beri panah ini adalah harga murahnya. Ya mungkin ini nggak kelihatan, saya akan kasih garis di sini nih, Bapak Ibu. Ini saya akan ini di sini ya panahnya ya. Jadi ini adalah harga murahnya. Nah, kita memang ke floating minus. Jadi dari sini ditarik paling rendah kita floating 86 pips, lebih mending daripada yang lain. Jadi kalau Anda belum beli, Anda boleh beli sekarang di 6537. Bapak Ibu, nggak usah baper, nggak usah berprasangka buruk. Wah ini mau turun lagi, biarkan aja selama belum ada panah turun, abaikan Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu account robot yang saya setting daily. Kita akan sama-sama simak. Oke, Bapak Ibu, saya bukakan ini robot daily. Robot Sniper 8 yang saya set dengan time frame daily. Jadi sesuai banget video running saya yang setiap minggu. Jadi ini persis Bapak Ibu. Anda bisa lihat saya sudah aktifkan ke beberapa pair. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat sama-sama. Ini uangnya 14.600. Sekarang ke floating 607.75. Minusnya 607.75. Dan kita lihat untuk New Zealand USD. Ini saya hapus dulu deh garisnya supaya Anda bisa lihat. Nah, betul ya, persis. Jadi panahnya ini garis ini menutupi tadi kita ada buy satu lot. Jadi ini untuk New Zealand USD, ini New Zealand USD. Ya saya ada buy dari tanggal 23 bulan 9 Bapak Ibu. Dari tanggal 23, saya akan tunjukkan 23 bulan 9. Nah sama betul. Betul ya? Sama. Ini kita beli di sini. Dan sekarang ke floating. Jadi ini ketarik memang minus 38. Nah, ini kita pakai satu lot karena ini adalah broker yang berkontrak size 10.000. Kalau Anda pakai kontrak size yang 100.000, maka Anda cuma diperbolehkan beli 0,1 Bapak Ibu. Ya, dengan uang 14.000 Anda cuma boleh beli 0,1, maka floatingnya akan sama Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk New Zealand USD. Oke, kita masih ke floating. Kita bisa lihat yang lain Bapak Ibu. Jadi tadi New Zealand USD dan ini adalah Euro USD. Anda bisa lihat persis tuh. Persis kita akan cek Euro USD ini. Jadi di tanggal 17 bulan 9 kita akan periksa. Tuh, betul ya? Tanggal 17 bulan 9 panahnya dan ini kena harga murah. Persis pas ini Bapak Ibu. Dan ini masih ke floating 109. 108 ya 0,00 minusnya Bapak Ibu. Ini ada take profit. Tuh Anda lihat take profitnya tuh di harga mahal. Ya, jadi biarkan aja. Dan ini adalah yang dijalankan oleh robot Sniper 8. Anda bisa lihat bahwa ini saya sudah aktifkan dengan Sniper 8. Nah, Sniper 8 ini triggernya mengadopsi atau desainnya itu yang saya ceritakan di video-video saya, di video running itu. Jadi konsep desainnya sama Bapak Ibu. Jadi kalau ada panah, dia entry, dia pasang take profit. Kapan entry lagi? Kena di harga murah, dia entry lagi. Nanti dia pasang take profit.
Kalau ternyata dia balik arah ada panah turun, maka robot secara otomatis dia akan sell kali 2, Bapak Ibu. Yang sebelumnya di cut loss, dia sell kali 2. Dan itu sudah dijalankan. Kita akan cek sama-sama di transaksi sebelumnya, di account history. Kita akan cek sama-sama. Nah, ini account history. Ya, saya request 10.000 tanggal 3 bulan 4 2020, berarti ini masih berjalan baru 5 bulan. Dan kita akan periksa. Ya, ini juga pernah saya review kemarin sebelumnya. Ya, jadi ini sudah jalan secara otomatis deposit 10.000 sudah profit 4.692 Bapak Ibu. Ini. Ya, komennya semua dilakukan oleh Sniper 8 Bapak Ibu. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa cek di video saya robot Sniper 8. Saya akan mengulas ini secara keseluruhan, ya, Bapak Ibu. Tuh. Jadi ini sudah berjalan 5 bulan tanpa peran serta saya. Saya cuma aktifkan robot, dia berjalan sesuai dengan desain yang saya review setiap minggunya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia kena harga murah, dia beli sesuai dengan trennya, Bapak Ibu, ya. Dan ini masih ke floating, biarkan aja, Bapak Ibu. Jadi robot tanpa psikologis, tidak ada rasa takut. Dia diciptakan tanpa perasaan. Dia diperintahkan entry, dia perintahkan cut loss, dia cut loss, diperintahkan pasang take profit, kena take profit, dia take profit, Bapak Ibu. Ya, ini udah berjalan 5 bulan, sudah profit 46%, Bapak Ibu. Berarti tiap bulannya hampir 10%. Dan ini sangat luar biasa. Dia udah berjalan 5 bulan tanpa stop dan berjalan dengan lancar. Kita sudah tahu beberapa bulan ini pandemik COVID-19 ini, maka banyak sekali pergerakan-pergerakan yang mengagetkan. Ya, ada yang agresif, tiba-tiba sideways, agresif lagi, sideways lagi, tergantung dari fundamental daripada negara tersebut, Bapak Ibu. Dan Anda kalau mau lihat yang sudah berjalan tahunan, ini juga ada nih. Ini saya juga bisa bukakan kepada Bapak Ibu, kita bisa lihat. Anda bisa lihat ya, tuh sama ya, buy-nya di tempat yang sama karena memang sudah kita perintahkan kalau di harga murah itu dia beli, Bapak Ibu. Karena ini bermodalkan 24.000, maka lotnya sedikit besar dan minusnya memang sedikit besar, Bapak Ibu. Minus 1.500 karena 24.000. Jadi 1.500 dari 24.000 di kisaran 5-6%, Bapak Ibu, dari modal kita. Nah, kita akan bisa periksa bahwa bermodalkan 10.000 dari tanggal 10 bulan 7 2019. Anda bisa lihat. Ya. Jadi usianya sekarang sudah 1 tahun 2 bulan. Betul ya? Karena bulan 7 2019 sampai bulan 7 2020 1 tahun, ketambahan bulan 8 dan bulan 9. Berarti 1 tahun 2 bulan. Anda bisa lihat deposit 10.000 dan ini Anda bisa lihat Sniper 8 semua. Ya. Dan ini sudah membekukan profit 14.400 tanpa kita sentuh, Bapak Ibu. Dan ini berjalan sesuai desain yang selalu saya ceritakan tiap minggu, Bapak Ibu. Ya. Dan ini proven. Dan ini sudah terbukti profit, Bapak Ibu. Sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan karena ini robot ini follow trend, ya prinsipnya market itu kalau nggak naik ya turun, Bapak Ibu. Maka Anda akan tidur dengan nyenyak. Ya. Ini sudah terbukti berjalan sudah 1 tahun 2 bulan dan profit 140%, Bapak Ibu. Oke, nah ini ya kita kembali lagi yuk. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya. Nah, tadi sampai New Zealand USD. Bagaimana dengan GBP USD? GBP USD Bapak Ibu, uptrend. Uptrend, belum ada panah turun, biarkan aja. Dan kita pernah beli di panah ini. Saya akan tutup dulu ini supaya Anda jauh lebih jelas. Ya. Nah, bagi yang belum beli, Anda boleh beli di sini. Tanpa baper, tanpa berpikir dia akan turun, biarkan aja. Ya, Anda langsung beli aja. Karena daripada di atas kan lebih baik masih di bawah harganya. Anda silakan beli. Nah, ini untuk GBP USD atau Anda boleh pesan beli di 1.2533. Saran saya Anda boleh beli sekarang, no problem. Ya, atau kalau mau beli di harga murah juga boleh, nothing tulus ya. Di 1.2533 Anda pasang buy limit. Ini untuk GBP USD, nanti kita lihat lagi ya seminggu ke depan. Bagaimana dengan Aussie USD? Aussie USD Bapak Ibu ini tetap uptrend, tidak ada panah turun.
Ya, jadi panah ini tidak gentar sama sekali. Kita bisa melihat di semua pair ini rata-rata tidak gentar. Berarti masih ada kesempatan untuk naik kencang ini, Bapak Ibu. Belinya di panah ini, di garis ini yang sudah saya pakai, yang saya sudah berikan. Oke, kita akan periksa bahwa saya sekarang ke floating 184 tertingginya dan sekarang floating 127 ya. Nah, ini kita berharap dia naik kencang, Bapak Ibu. Oke, ini untuk Aussie USD tetap uptrend, Bapak Ibu. Pesan belilah di 7057 atau Anda boleh beli sekarang. Atau begitu nanti Anda nonton video ini dan dekat di 7057 Anda boleh beli. Oke, ini untuk Aussie USD, bagaimana dengan USD Kanada? USD Kanada saya akan zoom perkecil. Kita ada sell di sini, nih, Bapak Ibu. Ya, di panah ini. Dan ini sekarang ke floating naik, betul. Kita ke floating lagi, no problem. Totalnya tadi minus 600 atau 1.500 tergantung modal Anda. Saya modal yang pertama 14.000 dan yang kedua 24.000, Bapak Ibu. Ini pernah ke floating di 168, sekarang floating minusnya 125 ya, berkurang floatingnya. Nah, ini biarkan aja Bapak Ibu ya, tetap beracuan dengan sistem. Ya, jadi ini panahnya tetap turun, jadi Anda yang sudah sell biarkan aja, Anda floating minus. Oke, ini untuk USD Kanada. Oke, bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin, Bapak Ibu, dia masih sideways. Nah, inilah kelemahan daripada indikator Gaptek versi 5.3 yaitu di market sideways, Bapak Ibu. Dan ini terjadi sideways. Panah naik, dia turun, panah turun, dia naik. Inilah kelemahannya. Tapi Anda bisa setting sesuai dengan karakter yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Mau agresif atau tidak agresif untuk indikator Gaptek versi 5.3 premium ini, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan, saya akan ganti settingan ini menjadi tidak agresif. Tidak agresif, saya akan ganti di ikut SMP 2. Saya akan ganti settingnya dengan yang tidak agresif. Nah, kalau Anda lihat yang tidak agresif, maka ini masih uptrend. Panahnya naik. Kali ini tidak agresif. Ya, kita bisa setting seperti ini. Jika Anda beli, nanti akan saya ajarin bagaimana cara yang agresif dan tidak agresif, Bapak Ibu. Ini tidak agresif. Sehingga dia masih membaca bahwa ini adalah masih trennya naik. Nah, kalau yang agresif, saya akan kembalikan lagi ke agresif. Nah, kalau yang ini agresif, Bapak Ibu. Ya, kita bisa masuk berkali-kali untuk yang agresif. Dan ini tetap downtrend kalau yang agresif. Kalau tidak agresif tetap uptrend, Bapak Ibu ya. Nah, itulah indikator Gaptek, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa sesuaikan dengan karakter Anda. Anda mau yang suka agresif atau tidak agresif, Bapak Ibu ya. Ini untuk Bitcoin. Bagaimana dengan IDR, rupiah? Rupiah, Anda bisa lihat ya. Anda bisa nonton di video saya sebelumnya. Tetap panahnya bilang naik, Bapak Ibu. Dan dia sempat turun, Anda lihat, dan dia naik. Setelah itu dia turun. Dan saya pernah informasi kepada Bapak Ibu bahwa Anda boleh beli di sini, buy di sini, karena ini dekat dengan garis. Yaitu udah hargalah super duper murah. Anda beli. Dan sekarang Anda bisa lihat nih, adanya di sini nih. Sekarang di 14.948 untuk IDR. Cuma memang tidak ditradingkan di future. Cuma ini sudah terbukti, Bapak Ibu, bahwa ini adalah sistem dan Anda tinggal pakai, Bapak Ibu. Ya, oke, ini untuk IDR. Bagaimana dengan Aussie New Zealand? Aussie New Zealand, Bapak Ibu, ya, ini beli terakhir di panah ini. Jadi ada beli di sini, buy di sini. Waktu di saat tanggal ini adalah harga murahnya di sini. Dan ini memang ke floating, ya, ke floating. Jadi ini pernah floating 71, sekarang mulai bergerak naik. Jadi cuma minus 21 pip aja, Bapak Ibu. Tetap bagi yang belum beli, Anda boleh beli di sekarang. Daripada Anda beli di panah itu, Anda beli di sekarang. Nggak masalah. Oke? Aussie New Zealand, uptrend. Bagaimana dengan Euro CHF, Bapak Ibu? Untuk Euro CHF, tidak ada yang kena harga murah, Bapak Ibu. Cuman kita bisa bermain support and resistance. Jadi begitu mendekati support ini, kita boleh beli, Bapak Ibu. Ya, ini boleh beli. Cuman kalau Anda bermain, ya sudah saya ikutin harga murah dan harga mahal, tidak ada masalah. Kita belum ada yang entry dan sekarang bergerak ke harga mahal, no problem, Bapak Ibu. Ya, kita bisa ambil profit dari instrumen lain.
Untuk Euro CHF, Anda pesan beli di 1.0732 dan harga mahalnya di 1.0828. Bagi yang ada entrian, Anda boleh close di sana di 0828. Untuk Euro CHF. Bagaimana GBP AUD? GBP AUD tetap downtrend, Bapak Ibu. Downtrend. Jadi setelah kena harga mahal atau mendekati harga mahal dan sudah kita close dan ini sekarang bergerak ke harga murah. Bapak Ibu, Anda boleh pasang sell limit ya di 8363 ya untuk GBP AUD. Bagaimana GBP JPY? Benar, kita ke floating, ketarik ya. Jadi dari sini ditarik ke bawah, kita minus 461. Bapak Ibu. Tapi bagi yang belum entry, ini boleh Anda entry. Anda boleh entry, ini adalah super duper murah. Dan ini belum ada panah turun. Berarti ini masih kuat naik, Bapak Ibu. Ya, untuk GBP JPY tahan, yang punya floating minus tahan, memang deg-degan banget. Ya, inilah ujian atau cobaan Anda bertransaksi di Forex. Anda melihat minus. Nah, bagaimana Anda untuk supaya psikologis Anda tenang, maka selama belum ada panah turun, abaikan. Kalau dia ada panah turun, kita tinggal kali 2 selesai, Bapak Ibu. Ya, untuk GBP JPY tetap uptrend. Bagi yang belum buy, Anda boleh buy di sini daripada di panah sini kan harga murahnya. Jadi jauh lebih better, lebih baik Anda buy di sini. Untuk GBP JPY tetap uptrend, tapi dengan catatan harus disesuaikan dengan modal ya. Jangan emosi atau ego yang bicara. Oh, udah buy lagi. Jangan, Bapak Ibu. Harus disesuaikan dengan modal. Oke, Bapak Ibu, ini GBP JPY. Bagaimana CAD CHF? CAD CHF tetap downtrend, Bapak Ibu. Kita pernah pasang ini nih, ini kita sell di sini dan ini pernah turun sampai di sini. Kalau dia turun banyak, Anda boleh close dan ini kita wait and see, tunggu di harga murah di 6989. Pasang sell limit di sana. Oke, bagaimana dengan Euro GBP? Euro GBP, Bapak Ibu, ini tetap uptrend, berada di tengah-tengah, tidak di harga murah, di harga mahal. Anda pesan beli di 8844, Bapak Ibu, untuk Euro GBP. Bagaimana dengan GBP New Zealand? GBP New Zealand downtrend, Bapak Ibu. Downtrend, ini berada di tengah-tengah, tidak di harga murah dan tidak di harga mahal. Jadi pasang pesan jual di 1.9870, sell limit. Pasang take profit di 1.8959. Bagaimana dengan Aussie JPY? Aussie JPY tetap uptrend. Kita bisa lihat bahwa kita ada buy di garis di panah ini, di panah terakhir ini. Saya akan kasih garis di sini bahwa kita ada buy di situ. Anda ketarik 1.83. Anda ketarik 183 pips dan sekarang mulai berkurang di 144. Abaikan, biarkan aja Bapak Ibu. Ya, relax saja, santai aja karena belum ada panah turun. Untuk Aussie JPY tetap uptrend. Bagaimana dengan Ethereum? Ethereum panah turun. Ya, memang bergerak naik, berarti harga di super duper murah untuk melakukan tindakan sell, Bapak Ibu. Karena berada di garis indikator, ya. Jadi Ethereum confirm panah turun sekitar 5 hari yang lalu. Dan Anda boleh sell, agak koreksi sedikit ya. Ini juga bagus kalau Anda begitu nonton video saya ini Anda boleh sell kalau posisinya dekat dengan di sini ya. Oke, ini untuk Ethereum. Bagaimana CL Oil? Oke, ini untuk oil. Oil memang bermain sideways ya, kemarin panah naik, sekarang panah turun, confirm lagi panah turun. Jadi nggak ada masalah. Bagi Anda yang punya buy, Anda langsung sell sekarang, nggak ada masalah Bapak Ibu. Pak, nanti dia panah naik lagi. Nggak apa-apa, langsung buy aja Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu seberapa lama dia bermain sideways. Tiba-tiba dia bisa turun kencang, bisa tiba-tiba dia naik kencang. Ya jadi kita bermain technical murni, kita ikutin aja. Tapi bagi mereka yang sudah punya indikator ini, sekali lagi saya bilang bahwa Anda bisa setting ini menjadi agresif atau tidak agresif. Saya akan tunjukkan di mana setting yang tidak agresif untuk oil. Nanti adalah settingan oil yang tidak agresif. Dia masih uptrend, Bapak Ibu. Ya, ini untuk CL yang tidak agresif, Bapak Ibu. Anda boleh pakai ini. Pak, saya mau pakai settingan yang tidak agresif, monggo. Anda boleh menggunakan yang tidak agresif. Anda mau pakai agresif juga boleh, karena agresif lebih duluan. Nah, bagi yang tidak agresif ini tetap uptrend, Bapak Ibu. Ini uptrend. Jadi kelihatan banget ya. Jadi mulai dari Januari ini
Jadi confirm turun di tanggal 23 bulan 1 2020, itu confirm turun dan confirm uptrendnya di tanggal 2 bulan 6 2020, Bapak Ibu. Jadi dari bulan 1 sampai sekarang sekitar 8 bulan itu cuma 2 sinyal, turun dan naik, Bapak Ibu. Ya, enak banget. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang tidak agresif, untuk CL tetap uptrend. Bagaimana dengan silver? Silver tetap uptrend, Bapak Ibu. Ya, ini di harga murah. Tentunya kita ada beli di panah ini, Bapak Ibu ya. Saya sudah berikan di sini. Waktu saat di sini di tanggal 21 ini harga murahnya di sini dan kita sempat ketarik di 3.800 pips. Sekarang sudah mulai koreksi jadi tinggal 2.600. Biarkan aja Bapak Ibu selama belum ada panah turun. Jadi untuk silver tetap uptrend. Bagaimana dengan Facebook? Facebook panah turun. Bapak Ibu bisa lihat, saya zoom perbesar. Ini akan saya hapuskan dulu supaya tidak mengotori grafik. Jadi confirm. Hari Jumat kemarin confirm bahwa downtrend dan ini ada koreksi. Jadi nanti malam Anda sudah boleh sell Bapak Ibu untuk Facebook. Ya, downtrend. Nah, bagaimana dengan Baidu? Baidu juga downtrend panah turun. Ya. Sekali lagi Anda bisa pilih agresif atau tidak agresif untuk indikator ini dan ini tersetting agresif ya. Oke, ini untuk Baidu downtrend. Bagaimana dengan Google? Google, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan minggu lalu tepatnya tanggal 18 September downtrend confirm Bapak Ibu. Dan terbukti dalam 45 hari ini terus bermain di bawah. Harga terakhir di 1443. Dan saat dia confirm itu berada di sini Bapak Ibu di 1496. Jadi lumayan 50 pips. Jika Anda menggunakan indikator ini akan jauh lebih awal. Ada saat confirm Anda sudah tahu bahwa dia kemana. Ini turun Bapak Ibu. Jadi untuk Google downtrend. Bagaimana dengan Apple? Apple Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya sebelumnya bahwa confirm panah turun. Dimulai dari 2 minggu yang lalu kita sudah informasikan tepatnya di tanggal 1 September 2020 bahwa confirm panah turun dan Anda bisa lihat dia bermain di bawah. Saya akan zoom perbesar. Oke, semoga bisa. Oke, ini karena ini ada gap yang cukup dalam, bedanya cukup jauh, maka ini agak sulit untuk dilihat memang, tapi ini sudah kelihatan bahwa ini adalah downtrend. Sempat kemarin terendah itu di sini 102.61 Bapak Ibu. Ya, oke, ini untuk Apple tetap downtrend Bapak Ibu. Bagaimana dengan Nikkei 225? Nikkei 225 tetap uptrend. Bagaimana dengan Hang Seng? Hang Seng itu downtrend dari 2 minggu yang lalu, tepatnya itu di tanggal 11 September 2020. Confirm di sini nih Bapak Ibu, di sini sempat naik nih Bapak Ibu, lihat ya. 2-3 hari sempat naik, setelah itu mulai turun dan akhirnya turun jauh. Dari sini kita sudah profit sampai di sini di 1142 Bapak Ibu untuk Hang Seng. Dan kita akan ngintip sedikit Bapak Ibu. Ini adalah indeks US. Ini adalah indeks US. Saya akan tunjukkan berdasarkan indikator saya. US dollar itu ada indeksnya. Jadi ini Anda bisa lihat USDX ya. Kita ke time frame daily bahwa USD itu indeksnya turun sebenarnya. Downtrend. Maka kemarin harga emas bisa melambung, harga pound sterling bisa melambung, euro, Aussie melambung. Jadi yang against US itu menguat. Dan Anda melihat memang betul karena indeksnya dia panah turun Bapak Ibu. Dan sekarang tepat di harga murah. Jadi sebenarnya koreksi kemarin yang melemahnya emas, euro, pounds ini turun semua karena dia dari harga mahal koreksi ke harga murah. Dan ini berarti diprediksi minggu depan baru emas, euro, pounds yang against terhadap US ini akan menguat Bapak Ibu. Karena kita lihat ya, indeksnya aja sudah kena di harga murah, berarti habis ini dia akan turun ya. Itulah enaknya jika Anda memiliki indikator Gaptek versi 5 premium, Anda bisa membaca
arena permainan daripada mata uang, cryptocurrency, saham derivatif, oil, emas, dan lain-lain, Bapak Ibu. Begitu mudahnya. Dan saya akan ajarin Bapak Ibu, begitu Anda beli indikator ini, saya akan ajarin bagaimana cara menyeting yang tepat untuk karakter Anda. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Bagi mereka yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang baru. Bagi yang kepengen dengan indikator saya ini, Anda bisa masuk ke website saya www.gaptekbisaprofit.com. Sabtu 17 Oktober ini saya adakan webinar bagaimana celah bisnis forex bagi yang gaptek. Dan bagaimana Anda mempunyai bisnis online di saat pandemik seperti ini. Nah, untuk Anda inginkan paket indikator, Anda bisa masuk ke paket indikator. Jika Anda sibuk, Anda kepengen profit dari dunia forex, Anda bisa ambil paket robot. Tapi saran saya paket komplit supaya Anda robot jalan, trading manual Anda juga jalan. Bahkan ini untuk persiapan masa pensiun Anda, Bapak Ibu. Ya, manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis forex. Bagi yang suka dengan video saya, Anda bisa like dan share kepada teman-teman supaya nyontek bisa profit dari bisnis forex. Akhir kata, sampai di sini. Sukses selalu dan salam Gaptek Profit.